Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. sebelumnya, saya Muhammad Yonar Fitrianto dari kelas Agri B 2018 dengan NIM 2018-022062 dengan teman saya yaitu Saikul Ihsan Nasution dengan NIM 2018-022094. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pertanian di Indonesia. Next. Yang pertama, kami di sini akan membahas tentang latar belakang. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan ketidakstabilan di semua sektor perekonomian, tidak terkecuali di sektor pertanian. Maksud di situ adalah Indonesia merupakan negara pertanian. Hal ini berarti petani memegang peranan yang amat sangat penting dari keseluruhan perekonomian nasional Indonesia. Hal ini ditujukan dari banyak rakyat atau tenaga kerja pada sektor pertanian. Petani dan pertanian merupakan basis besar perekonomian Indonesia. Bila saja sistem agribisnis ini bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah, maka kita bisa mandiri dalam hal pemenuhan bahan makanan penduduk. Perhatian pemerintah termasuk dalam menunjang sektor pertanian di bidang riset dan teknologi yang sepadan. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan ketidakstabilan di semua sektor perekonomian, tidak terkecuali di sektor pertanian. Sektor pertanian sendiri menjadi sektor terakhir yang sanggup bertahan atau sektor of the last resort dalam goncangan apapun. Namun, bukan berarti pandemi COVID-19 tidak memiliki efek pada usaha tani. Next. Selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang pokok permasalahan. Dampak COVID-19 tidak bisa dianggap remeh, karena sangat berdampak juga dalam sektor pertanian. Salah satu imbasnya yaitu terganggunya produksi pertanian di seluruh daerah. Setidaknya, kali ini ada 3 dampak yang mengaruhi sektor pertanian, yaitu pertama adalah harga pasar dan pertanian. Ketika melihat meningkatnya tingkat kepedulian rekomendasi untuk jarak sosial atau social distancing, mengurangi perjalanan, mengurangi keramaian, penutupan, dan praktik perlindungan lainnya untuk memperlambat penyebaran COVID-19, konsumen akan membuat kesulitan sehingga akan mempengaruhi stabilitas supply and demand barang dan jasa serta harga yang kemungkinan meningkat. Yang kedua adalah kesehatan petani. Petani adalah populasi relatif orang tua dibandingkan dengan populasi pekerja umum. Sensus penduduk menunjukkan rata-rata usia petani hampir 58 tahun usianya. Operator pertanian utama berusia 65 tahun ke atas. Jika COVID-19 ini tidak terbendung sehingga menembus hingga ke petani, dampaknya menimbulkan kepanikan masyarakat bawah dan akan menambah keterpurukan produksi pangan. Yang terakhir adalah kerusakan sumber daya pangan. Karena sayuran dan buah-buahan akan rentan dihinggapi virus, hal ini disebabkan oleh buah-buahan mudah membusuk. Secara khusus, COVID-19 akan sangat berdampak pada pemerintahan daerah. Salah satu dampak COVID-19 adalah pertanian Sumatera Barat. Beberapa wilayah di Sumatera Barat yang sempat disurvei memang terjadi penurunan pemesanan hasil panen dari pasar yang sangat drastis. Hal ini disebabkan mulai sepinya pasar dan pelanggan. Pengusaha bawang di olahan pajak Bapak Uda, Yulendra Pratama SP, mengatakan bahwa para petani di daerah olahan panjang merasakan panik dengan informasi virus corona yang terus menyebar. Next. Ya, untuk selanjutnya, solusi yang diharapkan. Beberapa harapan petani di tengah wabah virus corona ini tetap dapat melaksanakan aktivitas bertani seperti biasanya dan selalu mendapat edukasi dari berbagai instansi mengenai wabah virus corona dan penanganan dalam mengurangi penyebaran virus corona ini. Dan para petani juga menginginkan untuk diadakannya pos-pos penanganan virus corona di setiap desa-desa yang mereka tempati. Ada 5 solusi yang diharapkan oleh petani. Yang pertama, penyediaan bahan pangan pokok utamanya untuk masyarakat Indonesia. Yang kedua, percepatan ekspor komoditas strategis dalam mendukung keberlangsungan pertanian dan ekonomi nasional. Yang ketiga, sosialisasi kepada petani dan kepada petugas di lapangan. Yang keempat, pengembangan pasar tani di setiap provinsi, optimasi pangan lokal, koordinasi infrastruktur logistik dan e-marketing.
Dan yang terakhir, yang kelima, program kegiatan padat karya agar sasaran pembangunan pertanian dicapai dan masyarakat langsung menerima dana tunainya. Dari presentasi kami ditarik kesimpulan bahwa sektor pertanian akan tetap selalu ada karena dibutuhkan dan berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Walaupun beberapa kegiatan subsistem agribisnis tergantung di tengah COVID-19, adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar menyebabkan terjadinya pembatasan yang termasuk di dalam hal distribusi saprodi untuk kegiatan pertanian di bagian hulu, subsistem agribisnis. Selain itu, pada bagian usaha tani, subsistem outfarm tetap harus dilakukan guna memenuhi kebutuhan pangan ataupun kebutuhan yang ada di masyarakat. Keterbatasan penyediaan saprodi dalam alat pertanian di daerah berimbas pada permainan harga di sebagian daerah yang menyebabkan kerugian bagi petani sendiri. Platform digital dan media online menjadi salah satu upaya efektif dalam pemasaran produk pertanian di masa pandemi. Namun hanya bisa dinikmati oleh pelaku pertanian yang melek teknologi dan tidak dapat dinikmati oleh petani yang tidak tahu tentang kemajuan teknologi. Berbagai stakeholder pendukung kualitas usaha tani termasuk penyuluh yang juga merupakan garda terdepan dalam pemberdayaan petani harus selalu bersinergi walaupun di tengah masa pandemi. Sebab guna mendukung terciptanya produk pertanian yang berkualitas dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, berbagai upaya diperlukan guna menjaga eksistensi kegiatan usaha tani dan postabikolnya. Sektor pertanian di tengah pandemi COVID-19 ini ditinjau dari aspek agribisnis menjaga stabilitas ketahanan pangan, di antaranya pemberdayaan oleh penyuluh pertanian terhadap petani, upaya stabilitas harga produk pertanian baik di tingkat petani maupun di tingkat konsumen, media online sebagai sarana pemasaran, serta pengoptimalan bonus demografi sebagai agen penerus kegiatan usaha tani. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.